bagi pelaksanaan PKL selanjutnya baik untuk sekolah maupun perusahaan. Untuk pihak sekolah sendiri saya mengharapkan untuk para pelajar PKL dapat diberikan peningkatan pembekalan materi. Bisa tidak memperbaiki grounding itu dengan cara menyiram tempat itunya dengan air? Selama saya PKL belum pernah kejadian hal itu, jadi saya kurang tahu akan hal itu, Pak. Bahan penyambung Ya. dari logam atau dari beton? Dari logam. Ini logam. Logam besi, Pak. Oke lah, tiang besi penyambung. Jadi jangan traverse, karena traverse itu nanti yang ke pinggirnya, lengan tiang traverse itu. Boom, terus? Lalu ada KWH meternya, ada juga kabel sama isolator ya. Isolator. Untuk KWH yang dipakai KWH apa di sana? Oke, silakan Anda presentasikan pengalaman Anda selama PKL di tempat PTPLN ya, Ya, Bojis? ya Pak. Nah, selama PKL Anda yang hampir 3 bulan itu dipresentasikan sejelas mungkin sehingga yang Bapak-bapak penguji di sini bisa memahami apa yang saudara presentasikan. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Setiawan dari kelas 12 Distrik 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktik kerja lapangan saya selama 3 bulan, yaitu di PT PLN Persero WLP Banjaran. Sebelumnya, selamat pagi Bapak pembimbing yang terhormat. Ya, di sini ada kata pengantar terlebih dahulu. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya saya bisa berada di sini dan dapat menyelesaikan rangkaian PKL yang sudah saya jalani selama 3 bulan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, Bapak Ibu pembimbing baik dari sekolah maupun dari perusahaan. Di sini ada juga daftar isi di mana ada 3 bab. Yang pertama yaitu profil perusahaan, lalu bab 2-nya yaitu uraian pekerjaan yang dilakukan di perusahaan, dan yang ketiga ada simpulan, di mana tiap bab ada poin-poinnya yang nanti akan saya jelaskan lebih rinci. Oke, pertama di sini yaitu profil perusahaan, di mana profil perusahaan yang saya jalani yaitu PT PLN Persero WLP Banjaran merupakan sebuah perusahaan yang berada di bawah naungan PT PLN Persero yang bergerak di bidang operasi dan pemeliharaan jaringan transmisi dan distribusi listrik, termasuk layanan inspeksi, perbaikan manajemen, hingga layanan internet iConnect, dan kini bertransformasi menjadi sebuah PLN Electrical City Service atau PLN EAS. Untuk memperluas cakupan solusinya di sektor kelistrikan dan digital, fokus pada efisiensi dan inovasi. PT PLN Persero Haleora Power yang saya jalani bertepat di Jalan Raya Banjaran, kilometer 16 Bojong Sereh, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Di sini ada juga nama-nama pembimbing perusahaan, di mana terbagi dalam beberapa divisi, karena saya mengikuti di beberapa divisi. Untuk divisi pertama yaitu divisi ROW, saya mengikuti Bapak Kiki, Bapak Juju, dan Bapak Depi. Dan untuk divisi HR, saya mengikuti Bapak Ujang, Bapak Dani, dan Bapak Ade. Di divisi DG sendiri, ada Bapak Rohman, Bapak Rijal, Bapak Asep, Bapak Agus, Bapak Ajat, dan Bapak Idan, dan Bapak Ari. Untuk terakhir ada tim Ranger, yaitu Bapak Haris, Bapak Sadewa, Bapak Apep, Bapak Budi, dan Bapak Diana.
Ini semua termasuk dalam divisi divisi Yantek yang dinaungi oleh Bapak Nana. Lanjut. Ya, di sini juga ada sejarah perusahaan PT PLN Hayora, di mana PT PLN Hayora sendiri didirikan pada 18 Oktober tahun 2011 untuk memenuhi kebutuhan listrik tambang PT Antam di Halmahera yang tadinya, namun karena sebuah kesepakatan harga gagal, fokusnya dialihkan ke bisnis retail dan mendukung operasi pemeliharaan yang berada dalam jaringan transmisi distribusi di wilayah PLN, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kini bertransformasi menjadi Electrical Service. Lanjut. Ya, di sini juga ada sebuah visi misi dari perusahaan sendiri. Visinya yaitu perusahaan ingin menjadi pengelola aset transmisi dan distribusi tenaga listrik terkemuka di Indonesia. Misinya menjadi perusahaan holding operasional dalam bidang O&M dan IPP dengan diversifikasi usaha melalui anak-anak perusahaan. Dan menyangkup penyediaan listrik pada kawasan-kawasan mandiri dengan tujuan utama menjadi shelter bagi mitra PLN. Lanjut. Oke, di sini ada struktur organisasi, yaitu dimulai dengan manajer ULP yang merupakan manajer ULP, lalu dilanjut dengan supervisor, lanjut ada teknisi lapangan dan administrasi. Semua berkesinambungan di dalam PT Hayora Persero. Lanjut, ya di sini juga ada fasilitas perusahaan di mana perusahaan menyediakan bagi pegawai maupun anak-anak PKL yaitu tempat istirahat, masjid perusahaan, ada juga tempat pengisian daya mobil listrik ataupun motor listrik, dan juga hadirnya tempat parkir. Lanjut. Ya, di sini juga ada kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan sendiri memiliki beberapa kegiatan operasional, diantaranya yaitu meliputi pemeliharaan jaringan transmisi, serta jaringan distribusi tenaga listrik, manajemen gangguan kesigapan darurat, manajemen penagihan, dan kegiatan baca meter. Pengurusan permohonan pasang baru seperti sambungan listrik, pelayanan permintaan perubahan daya listrik pelanggan, serta penanganan keluhan dan pertanyaan pelanggan terkait tagihan maupun layanan ketenaga listrikan. Oke, kita akan lanjut. Ya, di sini udah masuk ke bab 2. Di antaranya saya melakukan di sini yaitu pekerjaan perawatan gardu. Perawatan gardu sendiri meliputi beberapa alat dan bahan seperti hot stick, fall detector, kuas pembersih, sapu, lalu ada juga pelumas untuk komponen-komponen kelistrikan, ada juga cover traposiku. Lalu untuk keselamatan kerjanya sendiri, kami selalu memakai helm safety, full body harness, sarung tangan safety, sepatu safety, dan sarung tangan 20 kp, tangga sliding fiberglass, serta selalu mematikan sumber PLN untuk memastikan semua dalam keadaan selamat. Dalam pelaksanaannya tersendiri, kita mengawali perawatan gardu dengan memutus aliran listrik dari FCO atau fuse cut off. Dilanjut memastikan listrik benar-benar mati oleh fall detector. Setelah itu, dilakukan pembersihan di dalam panel yang sampai bersih. Setelah bersih, panel akan diberi pelumas agar tidak mudah berkarat. Hal ini akan membuat komponen-komponen lebih tahan terhadap kerusakan. Dan terakhir, melakukan pengecekan ulang untuk memastikan semuanya aman. Setelah selesai perawatan gardu, kami akan menyalakan kembali sumber dari PLN dengan menggunakan hot stick dan dipastikan semuanya pekerjaan selesai dalam waktu dan keselamatan yang sesuai. Lanjut. Ya, yang kedua di sini saya juga melakukan pekerjaan penambahan tinggi tiang SUTM dengan trapes. Hal ini bertujuan karena di kota-kota besar atau masyarakat yang rumahnya padat, hal ini seringkali mengganggu efektivitas penyaluran distribusi listrik. Karena kurangnya tinggi tiang listrik yang berakibat bisa dekat dengan bangunan.
Hal ini sangat membahayakan bagi konsumen ataupun masyarakat luas. Untuk alat bahannya sendiri, di sini kami menggunakan coping hoist, tambang, ada juga tali simpul, ada juga besi pahul, lalu kunci ring, pas nomor 17, 19, sama 24, ada juga kunci ring saset dengan ukuran 17, 19, 22, dan 24. Lalu juga ada baut kuadrat, trapez tumpu, lalu plat simpul. Keselamatan kerja sendiri, kami menggunakan helm safety, full body harness, lalu sarung tangan safety, juga menggunakan sepatu safety, terlebih juga tidak lupa mematikan sumber dari PLN. Pemasangan trapez yaitu untuk menambah ketinggian kabel SUTM sekitar 1 sampai 2 meter. Hal ini untuk efisiensi distribusi listrik. Pekerjaan dimulai dengan briefing, lalu berdoa, menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu memasang trapez kabel jaringan, dilepas dulu dari isolator gardu dan dipasang dengan gaya bendera. Hal ini kenapa dipasang dengan gaya bendera? Karena menyesuaikan dengan tempat dipasangnya trapez itu sendiri. Setiap pekerjaan untuk membawa alat dari bawah ke atas yaitu dengan menggunakan tali tambang dengan cara ditarik. Karena apabila harus naik turun melalui tangga itu sangat berbahaya dan cukup mengganggu pekerjaan. Setelah trapez semuanya dipasang, ketinggian akan bertambah dan efisiensi distribusi listrik akan berjalan lebih baik. Lanjut. Ya, untuk pekerjaan terakhir atau yaitu yang ketiga merupakan relokasi tiang SUTR secara manual. Biasanya kami melakukan relokasi yaitu dengan crane mobile, tapi karena kesulitan akses bagi crane mobile, kami melakukan secara manual. Untuk alat dan bahannya memang di sini banyak karena menggunakan alat-alat manual seperti tangga, coping hoist, tambang, kawat seling, linggis, ancok, cangkul, katrol, ada juga bambu jangka, lalu palu besar, rantai. Hal ini semua untuk memastikan bahwa tiang benar-benar terpasang dengan baik. Keselamatan kerja sendiri kami selalu menggunakan helm safety, full body harness, sarung tangan safety, sepatu safety, dan tidak lupa mematikan sumber PLN. Pekerjaan sendiri dimulai dengan sesi briefing seperti biasa, lalu berdoa, lalu menggunakan perlengkapan safety secara lengkap sesuai SOP yang berlaku. Lalu mempersiapkan alat bahan, setelah itu kami melakukan penggalian tanah yang baru untuk memindahkan tiang yang akan dipasang lagi. Karena sebetulnya tiang ini bukan tiang yang baru, karena merupakan relokasi, jadi kami memindahkan dari satu titik ke titik yang lain. Akhirnya kami membuat lubang untuk pemasangan tiang sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Lalu setelah penggalian untuk tiang, semua kabel yang ada pada tiang SUTR yang akan direlokasi semuanya dilepas. Semua dilakukan secara manual. Setelah itu kami memasang kayu jangka untuk sebagai penahan tiang itu sendiri dengan katrol yang berbobot sekitar 50 kg. Setelah itu tiang yang akan dipasang baru akan digali dari titik sebelumnya untuk diangkat ke titik selanjutnya menggunakan katrol. Setelah itu ada juga kawat seling. Hal ini bertujuan untuk menahan tiang karena rentan terjadi gesekan yang membuat tiang bisa lepas dan membahayakan keselamatan bagi pekerja itu sendiri. Kawat seling ditempelkan pada benda penahan seperti pohon atau pada besi yang kuat yang ditancapkan pada tanah. Setelah tiang terpasang, semua akan memasangkan kabel SUTR menggunakan pole bracket dan disesuaikan seperti yang sudah ada pada titik sebelumnya. Biasanya kabel
suka tidak terpasang pada titik yang tepat, makanya sering dilakukan penarikan menggunakan kopling hoist supaya kabel pas masuk ke dalam lubang tiang. Lanjut. Ya, bab 2 sudah selesai. Di sini kita masuk ke bab 3 yaitu simpulan. Kegiatan praktek kerja lapangan sendiri bagi saya memberikan pengalaman dan pengetahuan langsung mengenai pekerjaan di bidang ketenaga listrikan. Bagi diri saya ini merupakan pelajaran yang sangat penting karena dapat menambah ilmu bagi diri saya sendiri, khususnya dalam pemasangan dan pemeliharaan jaringan listrik. Melalui kegiatan ini, saya dapat memahami proses kerja di lapangan, pentingnya keselamatan dan kerja sama tim, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan menggunakan alat pelindung diri dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga PKL menjadi bekal untuk saya di masa depan yang sangat berarti karena melihat wawasan yang lebih luas. Lanjut. Ya, dan selama saya PKL tidak luput juga dari masalah yang saya hadapi selama PKL, yaitu harus beradaptasi terlebih dahulu dengan lingkungan perusahaan. Hal ini cukup membuat saya sulit karena menyesuaikan antara perusahaan dan sekolah memang cukup berbeda. Tapi karena kita mau berusaha, kita bisa beradaptasi dengan lingkungan perusahaan. Solusinya yaitu saya juga bisa bertanya kepada pembimbing di perusahaan bagaimana cara bekerja beradaptasi dengan baik. Hal ini membuat pembelajaran dan pengalaman baru bagi diri saya sendiri yang akhirnya dapat mendapat pembelajaran baru. Lanjut. Ya, dan di sini saya akan memberikan saran bagi pelaksanaan PKL selanjutnya baik untuk sekolah maupun perusahaan. Untuk pihak sekolah sendiri saya mengharapkan untuk para pelajar PKL dapat diberikan peningkatan pembekalan materi dan keterampilan dasar sebelum pelaksanaan PKL agar siswa lebih siap saat terjun ke lapangan. Hal ini karena sering kalinya kurang pemahaman siswa terhadap apa yang terjadi di lapangan. Untuk perusahaan sendiri, saya memberikan saran diharapkan kesempatan kepada peserta PKL untuk terlibat langsung dalam kegiatan. Karena seringnya para pegawai perusahaan enggan memberikan pekerjaan kepada anak-anak PKL disebabkan kurangnya keterampilan dan kurangnya keteladanan dalam mematuhi keselamatan dan keselamatan kerja, di mana peserta bisa memperoleh pengalaman yang maksimal dan bermanfaat ketika PKL. Lanjut. Ya, di sini ada beberapa lampiran, yaitu untuk pertama ada tiang SUTM yang sudah dicor. Lalu ada diri saya juga memakai full body harness. Yang ketiga pemasangan tiang SUTR. Lalu yang keempat pemasangan tiang SUTM itu yang berada di Cagar Alam Gunung 3. Yang keempat ini ketika pemasangan jemperan di UP3 Balai Endah yang sedang melakukan lembur. Dan yang ke-6 itu alat bahan yang dibutuhkan untuk pemasangan tiang SUTM. Yang ketujuh itu adalah pengangkatan trafo menggunakan crane mobile yang akan dipindahkan ke titik lain. Dan yang terakhir proses pengangkatan tiang listrik menggunakan crane mobile yang akan dipasangkan ke satu titik karena merupakan itu tiang yang baru. Ya, sekian presentasi dari PPT saya. Cukup sekian. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan portofolio dari diri saya sendiri. Ya, di sini sudah masuk ke portofolio. Saya Gilang Setiawan dari Teknik Instalasi Listrik. Ini tentang diri saya. Saya berasal dari Sepintas. pendidikan saya berawal dari SD Negeri 1 Cipinang dari tahun 2014 sampai 2020.
Lalu dilanjut dengan tingkat SMP di Negeri 1 Cimaung dari 2020 sampai 2023. Dan terakhir sekarang saya mengenyam pendidikan di SMK Pasundan 2 Banjaran dari tahun 2023 sampai 2026. Kompetensi saya sendiri merupakan teknik instalasi tenaga listrik. Penghargaan sendiri saya mendapat satu penghargaan dari Sekolah SMK Pasundan 2 Banjaran pada tahun 2023-2024 yaitu juara umum sekolah. Lanjut. Ya, di sini ada pengalaman kerja. Saya mengalami pengalaman kerja, praktik kerja lapangan selama 3 bulan di PLN ULP Banjaran Persero, yaitu di tahun 2025. Ya, di sini ada pekerjaan saya selama PKL. Yang pertama yaitu ada row atau right of way, di mana hal ini yaitu pemangkasan pohon untuk pemangkasan pohon sebagian atau semua pohon. Bertujuan untuk menjaga jarak aman antara pohon dengan kabel distribusi atau transmisi. Karena tanaman sendiri bisa menjadi grounding bagi listrik yang bisa mengakibatkan terjadinya korsleting atau tersetrum. Lanjut. Di sini ada juga HAR atau tim pemeliharaan. HAR sendiri memiliki banyak pekerjaan, salah satunya yaitu melakukan grounding, melakukan pemasangan grounding, baik itu pengukuran ataupun memasang stick grounding, sampai dengan menstabilkan tegangan sistem. Hal ini bertujuan untuk membuat tanah di sekitar gardu, baik untuk dalam grounding, listrik secara baik, dalam menyalurkan listrik dari petir. Lanjut. Dan di sini ada juga ranger, yaitu salah satunya melakukan relokasi tiang SUTR. Relokasi tiang SUTR sendiri pemindahan atau pergantian tiang SUTR untuk alasan keselamatan, pembangunan atau penataan lingkungan yang lebih baik. Hal ini dilakukan supaya menjaga keselamatan bagi warga sekitar. Lanjut. Ya, di sini juga ada kontak saya, ada nomor HP saya, ada juga Gmail dan juga alamat saya. Jika perusahaan ingin menghubungi saya bisa lewat ini semua. Ya, dan sekian presentasi dari saya dari portofolio ini. Semoga bisa bermanfaat. Cukup. Okay. Untuk itu saya cukupkan. Apabila Bapak pembimbing ingin bertanya, saya persilahkan. Penguji ya, bukan pembimbing ya. Ya. Oke. Tadi kan bidang pekerjaannya diantaranya adalah untuk transmisi dan distribusi ya. Ya. Oke. Definisi dari transmisi itu apa? Definisi dari distribusi itu apa? Supaya maksudnya gini, kita bekerja itu jelas pekerjaannya. Karena misalkan kita akan bekerja, kalau kita berbicara masalah transmisi dan distribusi, nanti kita akan bekerja dengan besaran tegangan. Tentu kita bekerja di tegangan dengan transmisi dan bekerja dengan tegangan di distribusi kan beda peralatan yang dipakainya. Nah, yang dimaksud dengan transmisi itu apa? Tegangannya berapa? Yang disebut distribusi itu apa? Tegangannya berapa? Tegangan listriknya. Ya. Saya izin jawab. Untuk transmisi sendiri yaitu merupakan jalur listrik yang cakupannya lebih luas dari tingkat distribusi, yaitu untuk tegangannya sendiri sekitar 20 kV lebih sampai 150 kV. Dan untuk distribusi sendiri yaitu jalur arus listrik di mana dari gardu PLN sampai ke konsumen-konsumen yang berkisaran dari tegangannya 1 kV sampai 20 kV. Sekian untuk pertanyaannya. Oke. Masih transmisi ya? Ya. Tadi dikatakan bahwa yang dinamakan transmisi itu dari 20 kV lebih sampai 150 kV. Ya. Itu transmisi. Ya. Kalau misalkan kita lihat kita mau ke Pangalengan, di daerah Bogel ada tulisan di sana 500 kV. Itu apa?
Kalau lihat tadi yang dijelaskan sampai 150 kV transmisi, berarti yang di jalur bugal itu bukan transmisi. Oh, transmisi. Transmisi bukan. Transmisi. Transmisi. Ya. Jadi jangan dibatasi sampai 150 kV ya, karena bisa saja lebih dari 150 kV. Esensinya sebetulnya transmisi itu penyaluran. Kalau distribusi Penggunaan. kan istilah distribusi itu tidak selalu ke listrik kan ya? Ya. Distribusi itu artinya apa? Ini MBG barusan itu didistribusikan ke siswa. Disalurkan. Penyaluran. Kalau penyaluran kan transmisi. Pengantaran. Pengantaran sama saja dengan penyaluran. Siswa banyak. Artinya diapakan itu? MBG itu? Dibagikan. Dibagikan. Jadi Dibagikan. esensinya itu transmisi itu dia kalau yang namanya transmisi dari sananya dikirim misalkan 100 megawatt ampere bisa sampai di tempatnya juga masih itu 100 karena ya, sistemnya itu penyaluran. Tapi kalau kita sudah berbicara masalah distribusi itu ke beberapa tempat misalkan 100 megawatt ke sini tidak 100 megawatt secara keseluruhan memang 100 megawatt tapi masing-masing kan didistribusikan misalkan 25 ada 4. Nah, itu ya esensi perbedaannya. Jadi pahami beda antara transmisi dengan distribusi. Lalu besaran tegangan yang dipakai oleh PLN gitu ya juga perhatikan. Terus nanti Bapak yang penasaran tentang tangga sliding fiberglass itu yang gimana? Itu Pak tangga yang berbahan plastik berukuran 150 meter, berukuran 12 meter dengan berat 150 kg. Yang fungsinya untuk apa? Untuk naik ke tiang SUTR atau SUTM yang untuk pemasangan kabel ataupun komponen-komponen listrik. Sistemnya seperti ini, berapa kilogram? 150 kg. Tangga Pak, tangga yang ya Pak ditarik. Itu kan berat berarti? Ya Pak, oleh berdua Pak, jadi diangkatnya berdua. Dua orang belakang sama depan. Jadi gini Pak. Oh, sistemnya sliding itu dipanjangkan bisa ya, ditekan. Pak. Ya. Gitu. Oke. Ini ada kritik dari Bapak nih. Jadi ketika kita berbicara alat dan bahan itu harus dipisahkan yang mana alat yang mana bahan. Coba tampilkan yang itu alat dan bahan di situ kan tidak dipisah. Jadi kita rancu mana yang alat mana yang bahan. Boleh lah itu boleh. Hot stick itu alat Pak. Fault detector Alat. Kuas pembersih Alat. sapu Alat. pelumas Bahan. cover trafo siku Bahan. ya. Jadi kan harus jelas kan ya. Yep. Jadi di sini kita berpikir spesifik lah yang namanya alat mana, yang namanya bahan mana, sehingga kita tahu yang namanya alat itu apa. Alat itu adalah untuk membantu pekerjaan kita. Kalau bahan apa? Bahan itu adalah menjadi objek pekerjaan kita, makanya ditajamkan lebih ke situ ya. Kalau misalkan kita dilihat di sini, keselamatan kerja, tangga sliding fiberglass, dia fungsinya untuk naik. Ya Pak. Apakah itu untuk keselamatan kerja atau alat? Untuk alat terus. Alat juga gitu kan ya, makanya kalau misalkan keselamatan kerja jangan menyangkut ke alat tapi suatu tindakan. Misalkan gini, helm safety itu sebetulnya yang namanya keselamatan kerja menyebutkan barang-barang itu dia bukan tindakan kerja. Yang dinamakan keselamatan kerja adalah tindakan. Misalkan memakai APD, diantaranya helm safety, sarung tangan, sepatu safety itu kan tindakan kan memakai APD. Lalu menggunakan tangga
yang taruhlah yang tangga yang sifatnya isolator, gitu kan? Itu kan tindakan. Jadi kalau misalkan di sini disebutkan tangga sliding fiberglass, kan tangga itu dipakai untuk naik, berarti itu sebetulnya alat juga. Tetapi dalam keselamatan kerja, jadi nanti di alat disebutkan tangga tidak usah disebutkan tangga sliding fiberglass, di atasnya disebutkan tangga, di bawahnya menggunakan tangga yang kedap tegangan atau isolator gitu ya. Itu tindakan. Jadi yang namanya keselamatan kerja adalah tindakan ya. Jadi itu dipisahlah antara alat bahan. Nah, ini Bapak masih penasaran nih cara meninggikan tiang. Ya. Ini beton. Ya, Pak. Disambung pakai apa? Pakai besi trapes. Besi penyambung. Trapes. Ya, Pak. Besi. Bedakan yang namanya trapes itu apa kalau bahasa Indonesia? Traverse itu kan? Ya. Bahasa Indonesia apa? Penyangga. Penyangga, Pak. Besi penyangga. Yang ke pinggir gitu kan? Ya. Kan itu dalam buku-buku bahasa Indonesia disebutnya itu adalah lengan tiang kan? Yang ke pinggir kan? Ya. Jadi yang ke atas itu apa? Itu bukan traverse, Bapak yakin. Istilahnya. Mungkin kalau tidak tahu namanya, mungkin bisalah bahan penyambung Ya. dari logam atau dari beton? Dari logam. Ini logam. Logam besi, Pak. Oke lah, tiang besi penyambung. Jadi jangan traverse, karena traverse itu nanti yang ke pinggirnya. Lengan tiang traverse itu. Jadi tiang sambung oleh bahan penyambung, baru traverse-nya dipasang ke samping gitu ya. Tuh. Terus itu cara meninggikan tiang ya. Nah, Bapak penasaran tentang di perawatan itu tadi ada kalimat yang menyatakan memperbaiki grounding. Ya. Teknisnya gimana memperbaiki grounding itu? Awalnya Pak melakukan pengukuran. Biasanya di situ akan kelihatan dari nilai earth tester sendiri kalau tanahnya kurang bagus untuk grounding. Ya. Jadi ketika tanahnya dipastikan emang kurang bagus, akan dipasangkan grounding dengan kabel besi stick Pak panjang dari logam. Diparalelkan groundingnya. Kan ini sudah ada grounding kan? Ya, Pak. Ketika diukur, ternyata tahanan pentanahannya jelek atau terlalu besar. Ya. Nah, yang dilakukan apa? Memasang tiang. Memasang Pipa. Besi Pak. Pipa, Ya, besi. besi. Di mana? Di dekat gardu. Di dekatnya. Ya. Lalu dihubungkan tidak dengan grounding utama? Dihubungkan. Pakai apa? Pakai kabel. Kabel. Ya. Berarti sifatnya dia paralel. Ya, Pak. Paralel. Oke. Lalu misalkan begini. Bisa tidak memperbaiki grounding itu dengan cara menyiram tempat itunya dengan air? Selama saya PKL belum pernah kejadian hal itu, jadi saya kurang tahu akan hal itu, Pak. Oke. Kan ketika misalkan ketika memasang grounding itu pasti awalnya sudah diukur. Ya. Tahap pentanahannya memenuhi syarat. Ya. Lalu setelah sekian waktu lama, ternyata tahanan pentanahannya membesar ya. Iya, Pak. Makanya dipasang grounding paralel itu. Apa penyebabnya? Kemungkinan karena rusaknya tanah di sekitar, baik itu dari hara tanah atau kandungan air yang tersedia dalam tanah. Oh, di antaranya itu Iya, Pak. gitu ya. Oke. Terus udah cukup, silakan Pak Fafwan.
Ngechat gitu. Eh, Mungkin dari Bapak udah udah hampir sama Pak Unang kan, kebanyakan udah mewakili, cuman pingin tahu aja seberapa eh, besar pengetahuan yang kamu dapat di sana ya. Mungkin dari Bapak pengen tahu aja gardu-gardu yang sering kamu temui di sana apa saja selama PKL. Ada salah satunya itu gardu cantol, Hmm. terus gardu induk juga pernah, ada juga gardu porta, Pak. Gardu portal, gardu cantol, gardu induk. Ya. Untuk gardu portal sama gardu cantol, pernah lihat dalamnya nggak kamu? Komponen-komponennya, apa yang membedakannya? Pernah, Pak. Pernah. Apa kira-kira? Ada perbedaan nggak? Perbedaannya biasanya di dalam gardu portal lebih banyak komponen-komponennya dan lebih kompleks. Apa aja komponennya yang kamu ketahui dulu waktu praktek? Ada di antaranya yaitu NH-fuse, Hmm. ada heat boom, ada Heat boom, ya Pak. heat boom terus. Lalu ada KWH meternya, Hmm. ada juga kabel sama isolator ya. Isolator. Ya. Untuk KWH yang dipakai KWH apa di sana? Yang bagaimana? Yang sama kayak di jurusan atau Beda Pak. Beda. Tipenya kayak gimana? Pernah pernah dilihat kan sama kamu kayak gimana fisik terus spesifikasinya. Untuk bentuknya itu kotak panjang Pak, kayak jam, Mm-mm. kayak jam. Tapi untuk spesifikasinya saya kurang melihat karena biasanya terletaknya di bawahnya, di bawah KWH meter. Itu ya. Gardu induk di daerah mana yang kamu Waktu itu pernah di gardu induk daerah apa aja di sana pekerjaannya? ke Pemeliharaan atau apa gitu di gardu induk? ya Pak, pemeliharaan. Pemeliharaan apa? Pemeliharaan pada tiang listrik. Ya, oh tiangnya bukan Ya Pak, bukan gardu induknya. bukan ininya. Bukan. Oh, udah ya cukup mengenai gardu. Mungkin untuk tiang nih kan ada Bapak tuh tadi lihat relaksasi ya, Ya, relokasi. relokasi tiang SUTR kan ya. Ya. Sama ada SUTM-nya juga kan ya. Ya. Nah, kamu untuk dilihat itu ada perbedaan nggak? Kamu waktu PKL tuh, oh SUTR itu seperti ini tiangnya, misalkan SUTM itu seperti ini. Ada Pak. Dengan Pertama, jelaskan. yang pertama perbedaannya dari ketinggiannya. Dari ketinggian tiang SUTM biasanya lebih tinggi dari tiang SUTR. Lalu juga penggunaan tiang SUTR itu sendiri biasanya lebih ke dari untuk ke konsumen, dan untuk tiang SUTM yaitu jalur distribusi listrik. Untuk kandungan dari tiangnya, apakah ada perbedaan tidak? Mungkin kan ada jenis-jenisnya tiang juga ya Pak ya? Iya. Jenis-jenisnya tiang itu, banyak jenisnya. Kan ada tiang beton, Ada. tiang besi, Iya. terus tiang apa ya, sisi Hmm. rangkai. Ya. Nah, itu yang kamu temui tiang apa? Semuanya ada Pak, tapi kebanyakan sekarang karena udah diganti jadi kebanyakan tiang beton, baik itu tiang SUTR maupun Kenapa SUTM. pakai tiang beton? Pernah dijelaskan nggak sama mereka? Pernah ditanyakan nggak sama kamu? Belum Pak, kalau Belum. tidak ditanyakan. Kalau menurut kamu kenapa? Mungkin lebih awet dan tahan karena apabila menggunakan tiang besi rentan akan karat dan juga mudah terbelah. Terbelah. Jenis-jenis tiang, tahu nggak kamu kira-kira jenis tiang? Kan banyaknya Pak jenis tiang itu. Iya. Dari ada yang apa, ada yang apa? Kira-kira apa yang kamu paham, yang kamu ketahui jenis-jenis tiang apa aja? Yang saya ketahui dan saya temui yaitu cuman ada 3 Pak.
Ya, Yang pertama yaitu tiang yang dari besi, kedua dari modelnya Pak ya? Ada ya jenis yang dari modelnya Pak ya? Kalau nggak salah. Mungkin masukan dari Bapak mungkin dibaca-baca lagi ya mengenai jenis-jenis itu. Terus Garuda juga bukan hanya cantol sama portal saja kan, ada juga jenisnya yang lain. Untuk trafo nih yang kamu ketemui itu trafonya seperti apa? ya biasanya yang saya temui dan saya alami yaitu trafo step down. Step down. Ya. Step down. Ya udah cukup aja deh Pak. Oh iya, pasti yang sudah dari GI pemakai ke apa mau pasti step down. Ini hanya tadi kritik juga satu lagi yang Bapak kritisi. Tadi dikatakan bahwa ada ini pengait ya, Ya, untuk ketegakan tiang. Itu harus pada tempat yang kokoh yang tidak bergerak. Tadi dikatakan bahwa diikatkan ke pohon ya, ya Pak. itu tidak mungkin ya karena pohon itu kena angin bergerak. Di Kalau- batangnya Pak, di batang pohon yang besar. Tidak boleh ya karena itu sifatnya harus betul-betul statis karena tiang itu pohon itu walaupun kelihatannya diam itu sebetulnya itu ada gerakan, hanya mungkin tidak kasat mata ya, ada gerakan jadi tidak mungkin dipakai tumpuan kabel penyangga ya, itu harus yang diam. Misalkan patok pendek kan tidak perlu panjang kan, Ya. patok pendek yang sifatnya yang arahnya berlawanan dengan tiang itu mungkin bisa kan, itu kritik dari Bapak kira cukup sekian, terima kasih, cukup bagus presentasinya. Silahkan ditutup, diakhiri. Ya, sekian dari presentasi dari saya, dari baik itu hasil dari praktik kerja lapangan maupun portofolio. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas atensinya dan terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan dari Bapak penguji sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.